Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Ibu Tita Apriani. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk materinya adalah puisi rakyat. Jadi anak-anak, puisi rakyat itu adalah puisi lama. Puisi lama yang berkembang di zaman dahulu. Yang mana puisi rakyat itu ada 3. Ada pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu adalah pantun. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang disusun agar menarik untuk didengar atau dibaca. Untuk selanjutnya akan Ibu bahas tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, satu bait bersaja AB-AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, ini contoh dari pantun. Yang mana di sini ada 4 baris. 4 baris dalam satu bait. Untuk baris yang pertama yang berbunyi nasi telah menjadi bubur, itu kira-kira ada berapa suku kata? Ayo, ada yang sudah bisa cara menghitung suku katanya? Coba kita penggal. Nasi telah menjadi bubur, ada 9. Tadi sudah menghitung ya. Di situ ada 9 suku kata. Yang baris kedua, ketiga, dan 4 nanti coba kalian hitung juga. Yang mana di situ rimanya atau akhiran bunyinya adalah ur untuk baris yang pertama. Untuk baris yang ketiga juga ur, itu yang dimaksud bersaja a. Yang baris ketiga juga a. Untuk baris yang kedua itu B, baris yang keempat juga B karena bunyinya sama. Untuk puisi rakyat kedua itu adalah gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah salah satu bentuk kesastraan lama yang berasal dari Tamil, sebuah daerah di India Selatan. Jadi gurindam ini juga termasuk dalam puisi lama yang berkembang di abad ke-19. Untuk ciri-ciri dari gurindam, yang pertama, tiap bait terdiri atas 2 baris. Yang kedua, jumlah suku kata tiap barisnya tidak tetap, tapi pada umumnya terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Untuk yang ketiga, saja akhirnya berumus AA. Apa artinya? Karena di sini terdiri dari 2 baris, maka gurindam ini akhirannya sama semua, maka disebut sebagai saja AA. Untuk yang keempat, kedua baris gurindam berupa kalimat majemuk yang dihubungkan menurut hubungan sebab akibat. Jadi untuk baris pertama itu sebab dan baris kedua akibat. Dan yang terakhir, pada umumnya gurindam berbait-bait dan berisi nasihat. Jadi gurindam ini tidak hanya terdiri dari 1 bait saja, tapi biasanya lebih dari 1 bait. Nah, ini contoh dari gurindam. Di sini ada 2 bait. 2 bait gurindam. Yang mana dalam 1 baitnya ada 2 baris. Nah, karena tadi disebutkan dalam gurindam itu ada sebab akibatnya. Baris pertama itu ada sebab, baris kedua adalah akibat. Baris pertama yang berbunyi barang siapa tiada memegang agama, itu adalah sebabnya. Akibatnya, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Puisi rakyat yang ketiga adalah syair. Syair ini merupakan salah satu jenis puisi lama juga seperti gurindam ataupun pantun. Syair berasal dari Persia yang sekarang menjadi negara Iran dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangannya Islam.
Ciri-ciri dari syair itu yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, 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 A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasanya merupakan bahasa kiasan. Yang keenam, isi syair berupa nasihat, petuah, dongeng, atau cerita. Yang ketujuh, setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Yang kedelapan, semua baris merupakan isi. Ini adalah contoh dari syair. Jadi di dalam syair itu banyak mengandung makna kiasan. Makna kiasan itu adalah bukan makna sebenarnya. Contohnya di situ ada kata-kata, wahai anak muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Di situ ada ibarat tentang anak muda yang diibaratkan dengan perahu, yang mana perahu itu dianggap sebagai tamsil hidupnya. Seperti itu yang dimaksud dengan makna kiasan. Nah, itu tadi adalah materi tentang puisi rakyat yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas kalian. Apabila ada kesulitan, bisa tanya langsung kepada Bu Titah ya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.